Taman Firdaus. Pada suatu titik, sesuatu pasti berasal dari ketiadaan. Sophie Amundsen sedang dalam perjalanan pulang dari sekolah. Dia telah menempuh paruh pertama perjalanannya bersama Joanna. Mereka membicarakan robot. Joanna beranggapan otak manusia itu seperti komputer yang sangat canggih. Sophie tidak terlalu sepakat. Tentunya manusia bukan sekadar sepotong perangkat keras. Ketika sampai di depan pasar swalayan, mereka berpisah. Sophie tinggal di daerah pinggiran kota dan jaraknya dari sekolah hampir 2 kali lebih jauh daripada rumah Joanna. Tidak ada rumah lain di sebelahnya, jadi rumah tersebut seakan-akan berada di ujung dunia. Di dekat situ ada hutan. Dia berbelok menuju ke Clover Close. Di ujung jalan ada tikungan tajam yang dikenal sebagai Kaftan Blade. Orang-orang jarang melewati jalan itu, kecuali pada akhir pekan. Saat ini, awal bulan Mei, di beberapa kebun, pohon-pohon buah dikelilingi dengan betandan-betandan dafodil. Pohon birkin telah diselimuti daun berwarna hijau pucat. Sungguh luar biasa, betapa semuanya bersemi pada musim ini. Apa yang membuat limpahan warna hijau dedaunan bermunculan dari bumi yang mati begitu ia mendapatkan kehangatan dan sisa salju yang terakhir menghilang. Ketika Sophie membuka pintu gerbang halamannya, dia memandang ke kotak surat. Biasanya ada banyak surat sampah dan beberapa amplop besar untuk ibunya. Tumpukan surat itu sering ditinggalkannya begitu saja di meja dapur sebelum dia naik ke kamar untuk memulai mengerjakan pekerjaan rumah. Seringkali ada beberapa surat dari bank untuk ayahnya, tetapi ayah Sophie bukanlah seorang yang biasa. Dia adalah nahkoda sebuah tanker minyak besar dan selalu bepergian hampir sepanjang tahun. Selama beberapa minggu ketika dia berada di rumah, dia akan sibuk kesana kemari untuk membuat rumah itu enak dan nyaman bagi Sophie dan ibunya. Namun, jika dia berada di laut, dia tampaknya sangat jauh. Hanya ada sebuah kotak surat. Dan itu adalah untuk Sophie. Pada amplop putih tertulis Sophie Amundsen 3 Clover Close. Itu saja. Tidak disebutkan siapa pengirimnya, perangkonya pun tidak ada. Setelah Sophie menutup pintu gerbang, dia buru-buru membuka amplop itu. Di dalamnya hanya ada secaci kertas yang tidak lebih besar daripada amplopnya sendiri. Bunyinya, "Siapakah kamu?" Tidak ada yang lain, hanya 2 kata itu yang ditulis tangan dan diikuti dengan sebuah tanda tanya besar. Dia melihat amplop itu lagi. Surat itu jelas untuknya. Siapakah yang memasukkannya ke dalam kotak surat? Sophie segera memasuki rumah merah itu. Sebagaimana biasa, kucingnya Serikan berusaha menyelinap keluar dari semak-semak, melompat ke tangga pertama dan menyusup masuk melalui pintu sebelum Sophie menutupnya. Setiap kali ibu Sophie sedang tidak enak hati, dia akan menyebut rumah yang mereka tinggali itu adalah sebuah kandang. Sophie memang suka memelihara binatang. Pertama-tama, dia punya 3 ekor ikan mas, Codlove, Red Riding Hood, dan Blackjack. Selanjutnya dia mendapatkan 2 ekor burung parkit yang dinamakannya Smith dan Smule. Lalu Govinda, si kura-kura darat, dan akhirnya si kucing pirang Serikan. Semua binatang itu diberikan kepadanya untuk menghiburnya, mengingat bahwa ibunya selalu pulang kerja menjelang senja dan ayahnya yang sangat sering bepergian berlayar ke seluruh penjuru dunia. Sophie melemparkan tas sekolahnya ke lantai dan meletakkannya semangkuk makanan kucing untuk Serikan. Lalu dia duduk di atas bangku dapur dengan surat misterius di tangannya. "Siapakah kamu?" Dia tidak tahu dia adalah Sophie Amundsen, tentu saja. Tetapi Sophie itu, dia benar-benar tidak mengerti. Belum. Bagaimana seandainya dia telah diberi nama lain? Anne Knudsen misalnya. Apakah dia lalu menjadi orang lain?
Tiba-tiba dia ingat bahwa ayahnya semula ingin dia dinamai Lilemore. Sophie berusaha untuk membayangkan dirinya bersalaman dan memperkenalkan dirinya sebagai Lilemore Amundsen. Namun semua itu tampaknya tidak benar. Tetap saja itu adalah orang lain yang memperkenalkan dirinya.